Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kuspash Fusion. Kami ingin mempresentasikan hasil dari kami. Space artinya rempah, fusion artinya menggabungkan. Gambar koki menunjukkan bisnis yang bergerak di bidang kuliner makanan. Anak kecil memberikan kesan ramah, lucu, mengemaskan, dan kreatif. Topi koki putih, simbol seseorang koki. Bentuk lingkaran yang melambangkan kesatuan, keutuhan, kesinambungan, dan komunitas. Warna coklat gelap atau hitam memberikan kesan dasar kokoh, klasik, dan profesional. Pink cerah menarik perhatian, memberikan kesan ceria, manis, energik, dan menyenangkan. Secara keseluruhan, logo Space Fusion ini menyampaikan pesan tentang bisnis kuliner yang inovatif dan kreatif, yang menggabungkan berbagai cita rasa untuk menciptakan pengalaman baru yang lezat. Pesan utama yang kami sampaikan, inovasi dan fungsi keramahan dan kesenangan, semangat, dan energi positif. Perkenalkan, nama saya Cika Amanda Putri dari kelas 12-3 sebagai ketua di Space Fusion. Saya Chelsea Flexia sebagai anggota. Saya Kensari Pratnya dari kelas 12-5 sebagai dokumentasi. Saya Maya Putri sebagai sekretaris. Saya Cahya Intan sebagai bendahara. Perkenalkan, saya Karisma Dewi Anggraini sebagai anggota. Kami akan mempresentasikan produk yang telah kami laksanakan. Yang pertama ada es cincau gula Jawa. Bahan-bahan untuk membuat es cincau gula Jawa yaitu untuk sirup gula merah, 200 gram gula merah, serut atau diiris halus, 100 ml air, 1 lembar daun pandan, ikat simpul atau opsional. Untuk pelengkap, 200 gram cincau hitam, potong dadu kecil atau serut sesuai selera. 500 ml air matang, bisa diganti santan atau susu jika suka. Es batu secukupnya. Langkah-langkah membuat sirup gula merah. Masukkan gula merah, air, daun pandan ke dalam panci kecil. Rebus dengan api kecil hingga gula larut dan sedikit mengental. Saring jika perlu, lalu dinginkan. Menyiapkan cincau. Potong cincau sesuai selera. Masukkan ke dalam gelas saji, meracik minuman. Tambahkan sirup gula merah ke dalam gelas berisi cincau. Tuang air matang, santan, susu sesuai selera. Tambahkan es batu secukupnya, sajikan dingin. Lalu kita akan menjelaskan tentang tahu bakso. Cara pembuatan tahu bakso, kita siapkan tahu goreng siap pakai dari pasar, 200 gram daging ayam giling, 2 batang daun bawang, 1 butir telur, 3 siung bawang putih. Haluskan secukupnya kaldu jamur, garam dan merica secukupnya, dan minyak goreng, 1 butir telur untuk melumuri tahu. Langkah-langkah, lubangi tahu dengan mengeluarkan bagian tengahnya, kemudian haluskan tahu yang sudah dikeluarkan. Campur tahu halus dengan daging giling, daun bawang, telur, dan semua bumbu, aduk sampai merata. 3. Isi lubang tahu dengan adonan daging sampai penuh, tata di kukusan. 4. Kukus tahu selama 20-30 menit hingga matang, lalu angkat dan dinginkan. 5. Lumuri tahu dengan telur, lalu digoreng dengan minyak panas sampai berwarna kecoklatan, lalu diangkat dan sajikan. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan kromboloni, yaitu dengan bahan tepung terigu 250 gram, gula 40 gram, ragi 44 gram, mentega 35 gram, lalu air 55 gram, susu 55 gram, garam 4 gram. Dengan cara dicampur dan dimix 15 menit. Siapkan mentega 125 gram, dipipihkan, lalu adonan ditiriskan dan mentega ditaruh tengah adonan, lalu ditipiskan. Gulung adonan potong 3 cm dan diamkan hingga mengembang, lalu oven matang kurang lebih 30 menit. Jangan lupa adonan ditaruh kulkas sama mentega dipipihkan. Selanjutnya kita akan membuat bolu ketan hitam. Pertama-tama, siapkan semua bahan yang sudah tertulis di resep. Lalu kita akan membuat isian keju. Ke dalam wadah, kita tuangkan 80 gram keju, 17 gram susu kental manis,
dan 1/4 sendok teh vanila. Aduk hingga merata. Setelah itu kita akan membuat adonan bolunya. Siapkan 2 butir telur, 65 gram gula, 3 gram SP, setengah sendok teh vanila, sedikit garam, baking powder, 90 gram tepung ketan. Selanjutnya kita akan membuat adonan bolu ketan hitam. Siapkan wadah, lalu pecahkan 2 butir telur. Tuang 65 gram gula, 3 gram SP dan 3 gram SP. Lalu mixer hingga kental, putih dan berjejak. Setelah kental, putih dan berjejak, masukkan setengah sendok teh vanila, sedikit garam, baking powder ke dalam adonan. Lalu 90 gram tepung ketan dimasukkan dengan diayak supaya tidak bergerindil. Lalu masukkan 50 gram minyak sayur dan 30 gram santan. Aduk semuanya sampai rata. Siapkan loyang dan olesi minyak sayur. Masukkan setengah adonan lalu kukus selama kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit, tuangkan isian keju ke dalam bagian tengah kue. Masukkan kembali sisa adonan di atasnya. Hentakkan loyang biar tidak ada udara. Kukus lagi selama 20-25 menit. Setelah 20-25 menit, tes tusuk untuk meyakinkan kematangan kuenya. Setelah matang, keluarkan kue dari loyang dan hiasi sesuka hati. Bolu ketan hitam pun siap disajikan. Untuk selanjutnya yaitu donat. Kita siapkan tepung, susu bubuk, gula, ragi, garam, susu cair, air, kuning telur, dan mentega. Masukkan gula, ragi instan, dan air ke dalam wadah. Aduk hingga merata, lalu tunggu sekitar 5 menit hingga permukaan air memunculkan buih. Ini tanda ragi sudah aktif dan membuat adonan mengembang rata. Masukkan tepung, margarin, kuning telur, dan susu bubuk. Campur seluruh bahan, lalu aduk sampai adonan kalis atau tidak lengket di tangan. Tunggu adonan seperti kembali ke bentuk semula saat ditekan. Tutup pada adonan dengan serbet lembab. Biarkan adonan mengembang selama 1 jam. Uleni adonan lagi, ambil sedikit lalu bulat seperti cincin dan letakkan di loyang yang sudah diberi tepung terigu. Susun dengan jarak dan diamkan lagi sekitar 10 menit. Panaskan minyak di wajan, goreng adonan ke dalam minyak, tunggu beberapa saat dan balik lagi donat sampai berwarna coklat kemasan. Angkat donat yang sudah matang, taburi gula halus secara merata, donat siap dinikmati. Lapis legit. Bahan-bahan: 220 gram butter, 20 kuning telur, 125 gram gula batu, 15 gram susu bubuk, 25 gram tepung terigu. Cara membuat: 1. Kocok butter sampai mengembang pucat, sisihkan. 2. Kocok butter sampai mengembang pucat, sisihkan. 3. Masukkan campuran terigu dan susu bubuk sambil diayak, lalu aduk balik hingga tercampur rata. 4. Masukkan kocokan butter terhadap aduk secukupnya saja, tidak perlu sampai rata agar adonan tidak pecah. 5. Timbang adonan 50 gram, lalu adonan diaduk sampai tercampur rata. Lalu tuang ke dalam loyang yang telah diolesi margarin dan ditaburi tepung terigu dan ratakan panggangan dengan api atas saja sekitar 4-6 menit per lapisnya. 6. Setelah kecoklatan, keluarkan dari oven. Tekan-tekan perlahan dengan penekan lap kit yang telah diolesi butter unsalted. Lalu tuangkan lagi adonan lapisan kedua. Lakukan berulang langkahnya hingga adonan habis.
Berdasarkan produk yang telah kami produksi dan kami jual, kami mendapatkan laba pada festival Ramadan, yaitu jumlah penghasilan 280.000 dengan jumlah beban 305.000. Di sini kami total semuanya yaitu hasilnya 324.000. Di sini kita mengalami kerugian sebesar 44.000. Di penjualan berikutnya kami mendapatkan laba yang lebih besar dari sebelumnya. Dari penjualan kromboloni kami memiliki untung sebesar 39.000 dan pada penjualan donat kami memiliki untung 21.000. Untuk mendapatkan laba yang lebih besar lagi, kami berencana akan mengeluarkan produk yang lebih kreatif dan lebih banyak diminati. Seperti yang pertama adalah pisang kribo, yaitu adalah pisang kriuk atau pisang rambutan. Alasan memilih pisang kribo adalah karena makanan ini sudah populer di kalangan sekarang. Selain pembuatannya yang mudah, mungkin produk ini banyak diminati untuk cemilan dan makanan ringan sehari-hari. Yang kedua adalah sosis gurita. Kami memilih menu ini karena bahannya mudah dicari, pembuatannya mudah, rasanya enak dan gurih. Selain itu juga digemari oleh semua kalangan. Potato cheese ball rasanya yang enak dan cukup menyehatkan karena mengandung kentang. Lumpia ubi makanannya itu sangat enak dan rasanya yang lumer, lalu digemari terhadap semua orang. Lumpia ayam suwir karena rasanya yang gurih dan lezat, terus banyak diminati anak-anak maupun orang dewasa. Strawberry mix layer. Bahan susu cair dingin, sirup strawberry, es batu. Cara: tuang sirup strawberry dulu ke gelas, tambahkan es batu, lalu pelan-pelan tuang susu agar berlapis. Bisa tambahkan whipped cream di atasnya. Sekian dari kami Kus Spice Fusion. Bila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.